Ya, kisruh PPDB ini masih semakin menjadi sorotan bagi publik lantaran tidak juga usai begitu. Kami sudah menghadirkan pemirsa, ini adalah orang tua murid dan juga kakak dari salah satu calon siswa SMA yang gagal lolos. Padahal mungkin kalau kita melihat jarak zonasi antara rumah dan juga antara sekolah ini tidak begitu jauh jauh begitu ya, hanya 400 meter dan ada juga yang 100 meter. Mungkin kalau kita melihat tayangan tadi sudah dikenal juga ada Mas Aib di sini, ada Pak Joko juga. Mungkin kita pertama ke Mas Aib dulu ya. Ini adiknya tidak keterima masuk salah satu SMA di Tangerang. Tadi kita lihat di liputan yang Anda liput begitu ya, sampai membawa meteran begitu. Sebenarnya bagaimana ini peristiwa ini terjadi? Untuk peristiwanya pada saat pendaftaran itu tanggal 3 sampai tanggal 6, adik saya sih aman-aman aja. Dengan zonasi awalnya dari Google Map itu 412. Posisinya depan pintu sekolah. Kalau dimasukin ke SMA 5, titik SMA 5, 430-an. Tapi di sistem zonasi dapatnya 467 meter. Perbedaannya lumayan cukup jauh. Tapi saya berpikir ya udahlah nggak masalah. Tanggal 6 itu 24 pendaftaran terakhir aman-aman aja. Tapi tanggal 7 pada saat jam 7:48 itu ketendang adik saya. Ketendang, apakah bisa terlihat siapa saja kemudian yang berada di atas nama dari adiknya Pak Aib sendiri? Ada, saya lupa nama-namanya. Di atasnya pun tidak lolos. Ada dua nama lagi yang ikut tertendang. Karena ada verifikasi lagi dari tim PPDB-nya. Makanya kalau sistem online kok masih ada verifikasi manual dari orang, operator. Harusnya kalau online, ya online saja. Harus pakai AI. Jadi kedetek bahwasannya ini alamat benar atau tidak dan lain-lainnya. Tapi kelihatan nggak itu ketendangnya karena apa alasannya? Apakah karena jarak rumah atau seperti apa? Jarak rumah. Kalah dengan yang terakhir kuota 152 itu 463. Adik saya 467, beda 4 meter doang. Nah, makanya saya coba untuk klarifikasi ke sekolah pada saat Senin untuk melihat sekolah ini bagaimana, dalam arti tanggapannya. Mereka menjelaskan bahwasannya bisa diperbaiki, tapi yang lucunya kalau bisa diperbaiki di juknisnya tidak ada. Juknis PPDB-nya dalam arti dalam sistem online ini aplikasi ini tidak dijelaskan. Kalau dijelaskan mungkin saya bisa datang ke sekolah. Kalau emang titik koordinatnya ada perbedaan, ini tidak ada. Makanya saya kan nggak berpikir buruk lah. Posisinya tertendang, ya udah. Ketika sekolah tidak bisa menjelaskan lebih dalam dan meminta data doang, saya coba melakukan pengukuran, mencari data terdekat dari 59 meter pada saat itu. Pada saat itu di sekitaran warga dan mantan RW pun tidak mengenal. Kalau kata mantan RW mungkin ada di belakang. Kalau siapa di belakang, yang tidak mengenal ini tidak mengenal siapa? Yang nomor urut 1 pada saat itu. Yang berada di atas. Itu nomor urut 1 posisinya tidak dikenal. Ya. Artinya tidak berdomisili di situ begitu? Kalau mantan RW bilang ada di belakang. Saya sih berpikir juga pasti ada di belakang. Cuman jaraknya nggak mungkin 59 meter. Akan lebih di sekitar 70 atau 80. Nggak mungkin dia dapat 59 meter karena tanah SMA aja 3.000 meter. Masa bisa 59 meter kalau titiknya di tengah, ya nggak mungkin dong 59 meter dia dapat. Kalau titiknya di pinggir, di pojok atau di gedung sekolah itu bisa jadi dia 59 meter. Itu tadi cerita sedikit lah dari Mas Aib ini. Saya mau dengar cerita dari Pak Joko, salah satu orang tua siswa yang juga nampaknya ini kesal ya, protes dengan adanya sistem zonasi ini. Pak, mungkin bisa diceritakan apa-apa saja temuan keanehan dalam sistem zonasi dari pihak Pak Joko ini, Pak? Jadi begini, Mbak, saya ini orang tua atau wali dari salah satu alumni dari SMP Negeri 1 Bogor. Dan dia ini anak yatim. Jadi mulai dari umur 7 tahun sudah ditinggal sama orang tuanya. Ibunya juga nikah lagi. Sekarang beliau itu tinggal di rumah saya dulu dengan ibu saya. Kemudian saya tiap hari itu pasti datang dan ketemu dengan beliau. Nah, kemarin itu saya pikir sudah diterima di SMA Negeri 1, ternyata terpental dengan jarak yang 198 tidak diterima. Itu.
Hanya 198 meter. meter. Tetapi saya cek di PPDB itu sampai 161 siswa itu di atas 200 masih bisa keterima. Gitu. Saya coba komunikasikan dengan pihak kelurahan, dengan kecamatan, kemudian langsung saya komunikasikan via WA dengan Pak Wali Kota Bogor, kemudian dengan Kadisdik, kemudian dengan KCD dan Pak Wakil Wali Kota Bogor, Pak Dedi Rahim. Gitu. Itu tidak memberikan solusi saja, tidak memberikan solusi. Jadi dalam hal ini saya melihat ada oknum-oknum orang tua mungkin ya diindikasikan menitip yang namanya kartu keluarga di warga sekitar. Oke, sebelum ke sana, tapi mungkin bisa diinformasikan, sudahkah mengklarifikasi kepada pihak sekolah? Saya ke pihak sekolah sudah mengklarifikasi ke wali kelasnya. Responnya itu, ya mereka tidak tinggal di situ. Gitu. Tetapi dalam hal ini di dapat temuan, saya tanyakan ke kelurahan. Yang saya membuat kecewa kepada kelurahan itu, mereka juga angkat tangan gitu, tidak tahu, dan disaksikan oleh pihak kecamatan tidak tahu juga. Nah ini saya lihat ini ada kisruhnya PPDB ini karena aturan Perpres yang nomor 40 2019 ini yang mengakibatkan ini kisruh gitu, karena membuat kartu keluarga itu sangat gampang sekali. Karena kenapa? Pihak kelurahan tidak divalidasi. Pihak kecamatan tidak diberikan validasinya, benar nggak itu keluarga itu tinggal di situ atau anaknya itu dititip di situ. Nah, Pak Joko sempat mendatangi lokasi rumah anak-anak tersebut, seperti apa? Tidak ada, karena kan saya warga asli di situ. Saya cek itu satu-satu, tidak ada itu orang anak-anak tersebut tinggal di situ. Tanggapan sekolahnya seperti apa? Tanggapan sekolah sama, karena kan anak saya sekolah di SMP Negeri 1, kemudian juga yang masuk ke SMA Negeri 1 itu adalah anak-anak dari SMP 1 dan mereka tidak tinggal di situ gitu. Jadi saya informasikan hanya 4 orang yang berdomisili di Kota Bogor itu adalah yang di sekitar SMA 1, itu Bogor Tengah. Yang lainnya ada Kabupaten Bogor, Bogor Timur, Bogor Selatan, Bogor Utara. Nah ini menurut saya ada apa sih ini kayak begini? Pak Joko kan mendatangi rumah tersebut ya Pak, dan siswa itu tidak tinggal di situ. Tidak tinggal di situ. Apa respon dari pemilik rumah pada saat itu? Saya nggak ada namanya itu aja. Saya tidak ada namanya. Siswa tersebut fiktif begitu? Ada kemungkinan, makanya saya minta mungkin dari pihak kepolisian untuk mendalami temuan-temuan dari kami ini, ya. Jadi kami minta hak nih. Hak kami adalah bagaimana saya mewakili, bukan hanya mewakili anak saya atau keponakan saya ini, tapi mewakili warga Kota Bogor dan mewakili seluruh yang terindikasi atau terimbas dari proses zonasi ini. Berapa orang yang Bapak temukan? Saya temukan dari 161 orang itu 45 orang. 45 orang yang tidak diindikasikan tidak domisili di situ. Oke. Ini Bapak sudah mengecek langsung ke rumahnya tersebut. Saya sudah ngecek. Melakukan pengecekannya melalui bertanya begitu. Minta kakak. Kemudian yang paling gampang saya ngeceknya langsung ke anak saya langsung. Dia tinggal di sana nggak? Enggak. Yuk kita coba keliling. Emang nggak ada di situ. Karena anak Bapak berdomisili di situ dan juga berteman juga sama teman-temannya yang ada di situ juga. Itu valid sekali gitu. Tapi mungkin begini pertanyaannya. Sebelum kita menuju ke kesalahan-kesalahan yang mungkin masih diindikasikan terjadi dalam zonasi di PPDB ini, sebelumnya ini pernahkah melihat ada indikasi kecurangan di tahun-tahun sebelumnya? Karena zonasi ini tidak hanya tahun ini saja begitu ya. Tapi nanti Bapak-Bapak dijawab, kami harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, apa kabar Indonesia Siang Pasti akan kembali usai jeda.